Biasanya kalau udah negatif, ya pasiennya dipindah, kalau memang bermasalah dipindahkan ke rawat inap yang lain atau dipulangkan gitu. Nah, lanjut Rizka. Ini lanjut aja. Nah, ini udah dijelaskan sama Ibu Ribza proses asuhan gizi. Kita lanjut ke tahap proses asuhan gizi terstandarnya. Nah, kita tetap melakukan proses asuhan gizi, biarpun situasi kita sedang COVID, kadang-kadang kita takut untuk masuk ke ruangan itu, tapi tetap kita harus mengisi rekam medis pasien. Nah, tahap yang kita lakukan pertama itu melakukan asesmen gizi. Nah, asesmen gizi ini kita ambil dari data sekunder. Nah, data sekunder ini ada di rekam medis. Setelah kita lihat rekam medis, tahu bahwa MST-nya lebih atau ada penyakit yang lain yang akan mengakibatkan malnutrisi. Nah, asesmen ini meliputi kegiatan pengumpulan data antropometri, biokimia, klinis ataupun fisik. Ada riwayat makan, riwayat personal. Kalau data riwayat makan, kita menanyakan ke pasien atau keluarga pasien dengan sistem telepon atau menggunakan data sekunder. Untuk riwayat makan, biasanya kita menanyakan ke pasien ini adalah kebiasaannya seperti apa, pola makannya seperti apa, ataukah ada alergi pada pasien ini terhadap makanan, atau keadaan fisiknya seperti apa, apakah pasien pasien udah berumur tua, berarti dia susah untuk menelan atau mengunyah, kita tetap harus menanyakan. Nanti ini untuk untuk jenis makanannya, bentuk makanan. Nah, pada pasien COVID ini kita menanyakan apakah ada mengalami penurunan nafsu, selera makan. Karena pada kadang-kadang di status screening gizi ada dibuatkan pasien tidak mengalami penurunan selera makan. Karena tidak tahu pada pasien COVID yang awal masuk, yang positif, biasanya kadang-kadang dia tidak ada mengalami penurunan selera makan. Tapi 2 hari atau 3 hari, biasanya pasien itu sudah mulai tidak selera makan. Kadang-kadang dia ada mual atau muntah. Satu lagi kita menanyakan tentang data personal pasien. Nah, karena semua di status yang kami jalani selama COVID, kadang-kadang ada status itu tidak dibuatkan personal tentang penyakit yang lain. Contohnya aja seperti ini, kadang-kadang pasien ini diabetes. Di hasil labor kita tidak nampak bahasa dia diabetes. Mungkin dia terkontrol diabetes. Kita harus tetap menanyakan ke pasien nih, dia ada penyakit penyerta tidak? Jadi kalau dia ada penyakit penyerta, kayak dia ada penyakit diabetes atau dia jantung, berarti dietnya kita buat prinsip diet diabetes ataupun prinsip diet jantung. Lanjut. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini kita lanjut yang kedua tentang diagnosa gizi. Kalau kami di Paru, di ruang isolasi,
diagnosa gizi ini tetap kita buat berdasarkan data pengkajian, tetap berdasarkan kalimat PES, itu adanya problem, etiologi, serta simptom. Biasanya yang paling sering yang terjadi kalau untuk diagnosa ini adalah penurunan selera makan. Nah, ada pula untuk peningkatan kebutuhan zat gizi. Nah, untuk pasien yang positif, biasanya kami membuat diagnosanya itu salah satu contohnya seperti peningkatan kebutuhan zat gizi berkaitan dengan adanya infeksi. Karena kita tahu bahwa pasien COVID ini ada terjadinya infeksi yang ditandai dengan hasil swab. Swab COVID-nya adalah positif. Itu salah satu contoh diagnosa yang kita lakukan, diagnosa gizi yang kita lakukan. Nah, slide selanjutnya, di sini mungkin kami tidak banyak-banyak memberikan itu, mungkin kita di sini kan kita melakukan sharing di mana di tempat teman-teman yang lain penanganan COVID-nya. Nah, kalau kami di instalasi di M Jamil, penanganan COVID-nya tetap membuat di rekam medis statusnya. Nah, yang itu buat CPPT. Yang ketiga kita lakukan intervensi gizi. Pemberian makanan dan zat gizi yang dimodifikasi bentuk, volumenya, komposisi zat gizi, serta waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pasien. Ini sudah dijelaskan banyak oleh sama Bu Rifza tadi. Serta lagi ini kita intervensinya kemampuan tata laksana diet kita yang di instalasi gizi. Contohnya tadi kan kalau untuk kemampuan pramusaji kita untuk masuk. Jadi biasanya kita melakukan untuk siang kita berikan pas makan siang. Karena kita terkendala dengan pegawai yang masuk serta biaya untuk APD. Nah, di sini kita udah bisa menentukan diet apa yang akan kita berikan kepada pasien berdasarkan asesmen kita tadi. Selanjutnya kita ada edukasi dan konseling. Nah, edukasi yang kami lakukan kepada pasien yang COVID itu melalui telepon serta ada WA, WhatsApp gitu ya. Pada edukasi ini pasti kita menanyakan asupan makannya apakah habis atau tidak. Bila tidak habis kita tanyakan apa penyebabnya Pak, Ibu. Nah, bisa jadi kita kalau memang nggak habis makanan yang kita berikan, kita bisa memberikan alternatif kepada pasien itu. Bisa makan seperti ini Pak, bisa makan seperti ini Bu. Ada kayak pasien kami tuh yang tidak bisa makan nasi. Mungkin kita tukar mungkin makanannya dengan roti atau bubur, kayak bubur MS ya, buburan saring atau kentang. Nah, atau di sini pasien yang COVID nih makannya pasti penurunan selera makan. Jadi kalau pasien yang menurun selera makan biasanya pertama-tama awal makanan biasa TKTP, tapi 2 hari 3 hari bisa kita tukar jadi makanan saring atau apapun. Pokoknya intinya seperti ini, pasien harus makan. Jadi gimana pun caranya kita mengedukasi pasien harus makan. Makannya kok sedikit atau berulang kita edukasi. Nah, yang penting lagi kita biarpun kita ahli gizi, tapi kayaknya dengan pasien COVID ini sepertinya kita jadi seorang konselor. Nah, konselor nih kita yang memberikan biasanya kami setiap sudah edukasi biasanya Bu, Pak, tetap semangat ya Bu, tetap semangat ya Pak, optimis, motivator, ya, motivator. Kita lakukan motivator kepada
motivasi kepada pasien. Tetap semangat ya, pokoknya optimis, kita insya Allah pasti sembuh. Seperti itu. Karena memang ada pasien dari awal masuk, karena pasien COVID ini gimana, udah wabah, jadi ada yang, Kak, bisa sembuh nggak kita, Kak? Pasti gitu ditanyakan. Oh, bisa nggak sembuh saya, Kak? Insya Allah, karena berapa pasien yang lewat, insya Allah kalau dia makanannya serta asupannya bagus dan dia semangat dan optimis untuk sembuh, insya Allah sembuh. Mudah-mudahan, karena kalau tidak ada penyakit penyertanya ya, yang biasa terjadi kalau pasien kita yang meninggal biasanya memang adanya penyakit penyerta dan umur yang udah lanjut gitu ya. Nah, kita sama-sama ahli gizi di Sumatera Barat, edukasi pasien, nah motivasinya harus tetap kita ke pasien itu harus kita tingkatkan gitu. Nah, untuk intervensi selanjutnya bila ada perubahan diet atau koordinasi diet dengan kita tetap melakukan dengan dokter, perawat, sudah itu kita lihat dietnya ini udah sesuai dengan kita atau gimana. Kalau udah memang udah sesuai, kita nanti kasihkan ke koordinasi dengan permusaji. Nah, permusaji kita lah yang membuatkan amprah makanan ke instalasi gizi. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu monitoring dan evaluasi. Nah, kegiatan ini tetap kita melakukan monitoring kepada pasien, apakah respon pasien terhadap intervensi yang kita berikan. Contohnya terhadap diet yang kita berikan, pasien sanggup nggak untuk memakannya, asupannya gimana, daya terimanya seperti apa. Bisa lagi kalau monitoringnya fisik. Nah, kalau keadaan fisik, biasanya kita bisa tanyakan langsung ke pasien atau ke dokter atau perawat. Atau kita bisa kalau di M Jamil, kita udah ada CCTV masing-masing ruangan. Jadi kita lihat keadaan fisik pasien itu dari lewat monitor. Nah, kalau biokimianya biasanya kita lihat hasil labornya. Nah, kalau yang slide selanjutnya, ini udah dijelaskan sama Bu Rifsa. Nah, mungkin mungkin nanti materi ini dilanjutkan sama Rizky tentang apa yang kita lakukan selanjutnya, yaitu tentang pencatatan serta pelaporannya. Mungkin ini aja dulu sharing kami dari M Jamil Ruang Isolasi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Nisnawati. Pengalamannya sungguh ini ya Kak ya. Tantangannya berarti sebenarnya pasien harus makan ya Kak ya. Bagaimanapun caranya. Jadi kita bukan hanya sebagai konselor, tapi juga sebagai motivator ya. Jadi bisa diubah jadi nama Kak Wati jadi Nisnawati Teguh gitu ya. Tidak, ditambah teguhnya untuk jadi motivator. Para suami ya Kak ya. Jadi untuk selanjutnya untuk pencatatan dan pelaporannya kita serahkan kepada Kak Reski Sandra. Kepada Kak Reski Sandra kita persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Halo teman-teman. Di sini Ki lanjutin penjelasan dari Bu Rifza juga Kak Wati tentang pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan gizi. Mana guys? Itu aja ya.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat panahnya ke atas ya. Yang terakhir itu pencatatan dan pelaporan. Kemudian pencatatan dan pelaporan ini, asuhan gizi ini merupakan bentuk dari pengawasan dan pengendalian mutu, pelayanan, dan bentuk komunikasi profesional pemberi asuhan lainnya. Next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di layar. Di sini foto salah satu dari screening gizi kami dari RSUPM Jamil. Di sebelah kiri itu ada strong kid, yang di sebelah kanan strong kid untuk anak, dan yang di sebelah kanan itu MST atau malnutrition screening tool. Jadi di sini ini dilakukan screening dilakukan oleh perawat dan dilakukan dalam 1 kali 24 jam, kemudian diverifikasi oleh ahli gizi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada nama, dibubuhkan nama dan tanda tangan, serta jam dan tanggal kita melakukan verifikasi. Jadi di sini bukti kalau ahli gizi itu tahu ada pasien baru yang masuk ke rumah sakit gitu. Nah, jadi kenapa perawat? Ya karena mereka berada dalam 24 jam bersama pasien. Nah, di sini bukan maksudnya ahli gizi untuk membenar atau menyalahkan gitu ya, tapi sebagai catatan ahli gizi untuk melihat apakah pasien itu beresiko malnutrisi atau tidak. Yes. Nah, selanjutnya untuk format pencatatan kita menggunakan ADIME, asesmen, diagnosa, intervensi, monitoring, kemudian evaluasi. Di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Wati tadi, kita untuk asesmen menggunakan data sekunder. Kemudian untuk data asupan makan pasien, awalnya kami mengalami kesulitan dalam mencari atau menanyakan bagaimana riwayat makan pasien. Kemudian didapatlah ide ya Kak Wati, kalau kita bisa komunikasi sama pasien menggunakan telepon atau obrolan WhatsApp gitu. Nah, di sini ahli gizi mencantumkan diagnosa sesuai dengan pengkajian dari asesmen, kemudian intervensi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien itu sendiri. Begitu. Nah, selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi. Nah, di sini tetap di status kita menulis di CPPT. Nah, sudah dijelaskan juga tadi kalau untuk pasien yang MST-nya 2 sama dengan 2, lebih besar sama dengan 2, itu dilakukan asuhan gizi. Tetapi di sini kami melakukannya di sini kami melakukan asuhan gizi, cuman follow up-nya dilakukan dilakukan setiap hari pada pasien yang mengalami masalah asupan makan. Nah, dan ahli gizi di sini punya catatan tersendiri, nggak kelihatan di layar. Kalau di sini kami punya belangko tersendiri gitu. Di sini merupakan catatan ahli gizi yang berisikan follow up atau pengkajian lanjut pasien dari awal pasien itu masuk, terus bagaimana daya terima terhadap diet atau makanan yang kami berikan, kemudian ada kolom intervensi, jadi intervensi terhadap masalah dari pasien, misalnya asupan makan kurang. Jadi misalnya ada diet TKTP, apa aja yang diberikan oleh ahli gizi, misalnya ada jus buah, ada minyak VCO, ada susu. Nah, jadi setiap item itu di follow up bagaimana penerimaan pasien terhadap dia yang diberikan. Misalnya pasien yang dibilang Kak Wati tadi, pasiennya
nggak bisa makan nasi. Nah, jadi kita harus mikir sebagai ahli gizi bisa diganti apa ya karbohidratnya begitu. Jadi benar kata Kak Wati tadi kalau pasien itu harus makan meskipun pasien tidak penurunan kesadaran dan perawat juga akan pasang NGT, kita harus atur pemberian makanannya sesuai kebutuhan dan kemampuan pasien juga. Begitu. Jadi di sini saya balik lagi ke format ini. Di sini tukar sama roti tadi ya Kak Wati, ditukar dengan roti, kemudian dilihat besoknya apakah rotinya dimakan, dihabiskan, atau malah sama sekali bagaimana begitu daya terima pasiennya. Nah, yang seperti ini kami lakukan setiap hari pada pasien yang bermasalah, untuk pasien positif yang bermasalah, sedangkan untuk PDP atau pasien yang belum terkonfirmasi COVID-19, untuk follow up-nya, yang pertama tadi kajian lanjut di CPPT yang pertama, yang kedua kalau pasiennya kan biasanya 5 hari nih ya Kak Wati, 5 hari, jadi di hari kelima kami biasanya tanya bagaimana makanannya, habis enggak, ada alergi, ada keluhan enggak begitu. Lanjut guys. Lalu ini gambar dari kegiatan asuhan gizi yang kami lakukan. Seperti yang udah Iki bilang tadi, kami kesulitan dalam komunikasi dengan pasien. Biasanya kan kita tanya-tanya langsung sebelum masuk rumah sakit itu gimana makannya, biasanya dia makan apa, terus kemudian ada alergi apa enggak. Nah, di sini kami sebelumnya berkoordinasi dengan perawat, cuman banyak data yang tidak bisa kami ketahui secara benar begitu. Nah, akhirnya kami punya ide untuk langsung menelpon ke pasien, langsung ngobrol ke pasien, kadang juga ada di status itu nomor HP dari keluarga. Jadi kalau seandainya keluarga mengizinkan, kami akan langsung minta nomor HP dari pasien yang bersangkutan. Nah, kesulitannya di sini kalau pasiennya penurunan kesadaran ya Kak Wati, kami susah menghubunginya, bertanya asupannya itu baik apa enggak gitu, karena sudah diminimalkan berapa kali pemberian makanannya kan dipasangin NGT ya. Jadi awalnya 6 kali seperti yang dibilang Bu Rizza tadi, awalnya 6 kali, kemudian diturunkan jadi 4 kali. Cuman ini lebih padat zat gizi begitu. Nah, yang di samping itu kalau pasiennya kurang nyaman untuk berkomunikasi lewat telepon bisa lewat WhatsApp. Nah, di sini bisa seperti sama dengan telepon, cuman agak lebih lebih nyaman karena kalau WhatsApp-nya mati pesannya nggak masuk ya Kak Wati. Kalau telepon langsung. Jadi tergantung dari pribadi dari ahli gizinya masing-masing atau pasiennya juga nyamannya bagaimana. Yang penting pasiennya makan dan wajib makan, mau nggak mau harus makan gitu. Nah, di sini foto yang di sebelah kiri koordinasi ahli gizi dengan perawat dan dokter ruangan. Dengan perawat dan dokter ruangan ya, teman-teman. Dan kami yang menggunakan baju pink. Nah, di sini kami hanya sampai counter perawat hanya menggunakan APD yaitu masker. Kemudian di sini koordinasi dengan perawat dan dokter ini soal diet pasien. Nah, biasanya nih yang kami temukan di lapangan yang memberikan diet awal itu dokter dan perawat. Terus setelah kunjungan dari ahli gizi, ternyata ada pasiennya ada DM atau ada ginjal, mungkin ada gangguan ginjal. Nah, disitulah peranan ahli gizi untuk mengubah diet dari itu sendiri dengan koordinasi dengan dokter dan perawat, serta mungkin kalau pasiennya tadi ya apakah dia terpasang NGT atau belum atau bagaimana. Nah, disinilah kelihatan perannya ahli gizi untuk melakukan asuhan terhadap pasien. Dan di sebelah kanan itu gambar koordinasi dengan pramusaji ruangan. Nah, sebelum kanan itu sampai ke pasien, jadi
ada pertukaran diet, ahli gizi menyampaikan ke pramusaji ruangan. Dan pramusaji ruangan nanti akan membuatkan etiket makanan pasien, membuat etiket makan pasien sesuai dengan diet yang telah didiskusikan dengan dokter dan perawat tadi, begitu. Oke, itu aja untuk moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Reski Sandra tentang pencatatan dan pelaporan di lapangan ya Kak. Berarti memang kita mengambil data, itu data sekunder ya. Soalnya kita berkomunikasi dengan pasien itu hanya menggunakan mobile phone dengan WhatsApp atau telepon gitu ya Kak. Dan follow up juga dilakukan setiap hari untuk pasien-pasien yang bermasalah untuk makannya. Oke, itu sulit ya Kak ya, karena memang kita tidak melihat langsung pasiennya, hanya berkomunikasi dengan mobile phone. Oke, kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan pertanyaan. Boleh dipersilahkan. Kita buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Boleh tulis di chat atau boleh ada opsi raise hand di HP atau laptop teman-teman. Ini raise hand seluruh enggak? Ada yang bertanya? Ada. Oke, yang ingin bertanya. Siapa? Ada. Mana ceknya? Iya. Oke, Kak Windasari bertanya mengenai bagaimana cara mendapatkan data antropometri pada pasien. Oke, kita masih nunggu 2 penanya lagi. Boleh ditulis di chat atau boleh raise hand. Jadi menanya si Ronda, ada nomor HP-nya. Ya kalau cari rasa si Elda tuh ada di DP lamu rasa nomornya. Ini si Elda itu sih itu. Hitung jadi dacan news awal ada dacan. Nomor nak ada nomor anak sejahtera itu surangi dulu deh. Kalian cari dulu. Oke, untuk yang pertama kita jawab dulu pertanyaan dari Kak Windasari dari RS Ibnu Sina Bukit Tinggi yang menanyakan mengenai bagaimana cara mendapatkan data antropometri pada pasien. Boleh Kak Wati atau Kak Reski dijawab pertanyaannya? Data antropometri dari pasien, biasanya kan pasien memang dilakukan screening dari IGD COVID sampai nanti pasien masuk ke ruangan. Nah, biasanya di screening itu udah ada data antropometri pasiennya. Jadi di rekam medis itu udah ada berat badan atau tinggi badan. Kalaupun tidak ada, biasanya kita tanya pasien lagi, karena biasanya kan ada kita kan hubungin pasien. Misalnya kita tanya tinggi badan kan misalnya udah patokan tinggi seperti itu, atau berat ya sekarang. Nah, mungkin seperti itu kita mendapatkan data antropometri pasien yang di COVID. Gimana teman-teman? Ya, mungkin ada tambahan. Jadi data sekunder. Oke, terima kasih Kak Wati. Dari Kak Reski ada tambahan mungkin? Iya, soal pertanyaan, ya terima kasih Kak Winda pertanyaannya Kak. Data sekunder
itu kita dapatkan dari data sekunder. Nah, itu di screening di IGD karena kita ahli gizi kan tidak masuk ya, tidak langsung pasien tersebut, tidak menggunakan APD lengkap. APD lengkap itu adalah petugas yang di IGD, perawat dan dokter. Jadi memang di sini kita mengandalkan data sekunder yang ada di rekam medis di pengkajian awal pasien masuk itu. Jadi gitu aja. Terima kasih. Oke, berarti dari data sekunder juga didapatkan data antropometri ya, Kak Uti dan Kak Reski. Selanjutnya pertanyaan dari Natalia dari RSA AM Bukit. Bagaimana mengenai pemberian makan untuk pendamping pasien COVID? Bagaimana standar pemberian makanannya? Karena namanya pasien anak itu pasti harus diberikan ini kan pendamping ya, Kak ya. Untuk ini boleh kita jawabannya Bu Riza. Oke, Bu Riza. Terima kasih, moderator. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kita di sini, pasien yang dirawat di ruang isolasi itu tidak ada pendamping. Ya. Jadi artinya kalaupun misalnya ibu dan anak misalnya itu berarti dia dianggap sebagai pasien atau PDP. Jadi perlakuannya sama. Jadi kalau istilah pendamping itu kita tidak ada, artinya kan di sini kan biasanya kita kalau pasien dirawat ada penunggunya ya. Kalau khusus untuk pasien COVID itu tidak boleh ditunggui atau didampingi. Dan seandainya di ruangan itu ada ibu dan anak, ya, yang satu misalnya sudah positif, yang satu PDP, berarti perlakukan itu sama. Karena SPO kita untuk PDP dan pasien yang sudah dianggap COVID itu sama pemberian. Dan mungkin saya juga menambahkan sedikit ya tentang penimbangan ya. Penimbangan yang ditanyakan tentang antropometri itu sudah termasuk ke dalam kegiatan dari pengkajian awal keperawatan. Jadi kita mendapatkan datanya dari sana dan pada saat screening awal di IGD itu sudah dilakukan semua. Jadi kita mendapatkan dari buku rekam medis pasien dan kita tidak ada melakukan penimbangan ulang ya. Kita tidak melakukan karena kita tidak masuk ke dalam ruang rawat inap pasien. Demikian. Ya. Oke, terima kasih Bu Riza. Berarti memang pendamping diperlakukan sama dengan pasien, berarti standar makanannya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Hildaria Haloho mengenai jika ahli gizi itu ingin membuat CPPT atau asam gizinya, bagaimana dengan APD yang digunakan? Apakah memang dengan APD level 1, level 2, atau level 3? Baik, ini akan dijawab oleh Kak Reski Sandra. Oke, Reski, silakan. Oke, terima kasih Kak Hildaria Haloho. Seperti yang di foto Iki lihatkan tadi, nah kami di ruangan itu hanya menggunakan masker bedah, surgical mask, kemudian ada baju apa namanya ya? Mirip hazmat tapi bukan hazmat. Seperti yang kita gunakan tadi kan kelihatannya hanya dua itu, yaitu masker bedah dan seperti jubah gaun, seperti gaun yang mirip punya perawat, Jadi kami hanya sebatas counter, hanya memakai masker bedah dan gaun yang warna pink tadi seperti yang dilihat di foto tadi Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reski, karena memang kita hanya di konten, jadi kita menggunakan APD yang ada di presentasi tadi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Fitrieni menanyakan apakah ada penimbangan bagi pasien yang beresiko malnutrisi di ruang rawat inap. Oke, ini akan dijawab oleh Kak Nisnawati. Oke, Kak Nisnawati, silakan. Oke. Baik, terima kasih Niani. Pengulangan penimbangan bagi pasien COVID. Kita tidak melakukan
penimbangan pengulangan kepada pasien COVID karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan penimbangan. Jadi kita tidak ada melakukan penimbangan terhadap pasien positif COVID dan PDP. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, yang mana tuh? Dewi. Oke, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Boleh kita lanjutkan pertanyaan dari Kak Dewi dari Rumah Sakit Yosudarso menanyakan di Rumah Sakit Kak Dewi ini ada ruang isolasi untuk pasien PDP dan COVID positif, tetapi tidak menggunakan venti. Karena APD dibatasi untuk masuk ke ruang isolasi, kami tidak bisa, tetapi kami melakukan asuhan gizi. Jadi bagaimana cara menyebar PPT sebab status rekam medisnya berada dalam ruangan tersebut. Berarti statusnya di ruangan, sedangkan ahli gizinya itu APD-nya dibatasi, jadi nggak bisa masuk ke dalam. Jadi caranya bagaimana cara menguji PPT. Oke. Siapa yang akan? Di dalam. Oke, kepada Kak Rizky Sandra boleh dijawab. Terima kasih Kak Dewi pertanyaannya. Seandainya begitu sebaiknya status tidak Ini adalah PDP, tetapi tidak menggunakan APD dibatasi. ruangan dengan pasien di isolasi sendiri memang mungkin yang kami lakukan tadi membuat catatan sendiri untuk ahli gizi tanggal pasti masuk, lihat pertama apa yang awal apa yang diberikan, terus intervensi, kemudian evaluasinya bagaimana. Mungkin seperti itu Kak, kalau boleh ya kami sarankan gitu. Terima kasih. Enggak Bu, di dalam. Baik, terima kasih Kak Rizky Sandra. Dari Bu Ridza ada penambahan, silakan Bu. Ya, terima kasih moderator. Ini pertanyaannya bagus ya. Bagaimana jika rekam medisnya di dalam ruangan pasien? Jadi yang penting kalau pasien ini dengan status COVID positif ditambah dengan ventilator, terus ada yang juga TB aktif ya. Jadi standar penggunaan APD itu kan ada. Kalau misalnya APD itu tidak tersedia lengkap, berarti kita tidak bisa melakukan pelayanan. Kita harus safety dulu untuk diri kita sendiri dalam memberikan pelayanan. Kalau misalnya rumah sakit tidak menyediakan APD tersebut, mungkin bisa alternatifnya seperti yang kita laksanakan di rumah sakit, bukti bahwa kita ada melakukan kegiatan. Jadi kita memang dari awal itu berpikir pada saat kita melakukan pelayanan untuk COVID ini, apa nih yang bisa kita follow up dari kegiatan ini. Karena apa? Karena kalau hanya di CPPT itu tertinggal di buku rekam medis pasien. Tapi kalau kita punya laporan khusus itu bisa dilihat oleh siapapun. Artinya itu bisa kita jadikan sebagai bentuk kegiatan kita dalam pelayanan gizi. Artinya kalau misalnya pihak manajemen pun meminta apa nih yang dilakukan oleh gizi terhadap pasien ini buktinya kita melakukan kegiatan. Jadi mulai dari pasien itu masuk dan diet yang diberikan, kita akan melihat apakah pasien itu sudah, apakah ahli gizi itu sudah melakukan kegiatannya sesuai dengan tupoksinya. Artinya tupoksi dan sesuai pula dengan kondisi yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi pada saat kita memberikan terapi ini, kita juga punya buku yang sewaktu-waktu bisa dilihat, oh ternyata ahli gizinya memang ada berinovasi. Artinya kan kalau seandainya dia mendapatkan masalahnya apa? Misalnya kan asupannya kurang 20%. Kurang 20% ini masalahnya apa? Jadi makanya kita menggunakan sarana seperti WhatsApp dengan telepon tadi itu tujuannya adalah untuk melakukan intervensi terhadap masalah yang dihadapi pasien. Kalau asupannya kurang disebabkan oleh nafsu yang menurun atau mau ada muntah, mungkin intervensi kita apa yang dia bisa makan. Karena ada teman-teman ini yang berdinas juga, kita juga sering koordinasi menanyakan, ini pasiennya nggak bisa makan nih, kenapa?
karena dia itu apa namanya nggak suka makan ini misalnya kan, atau misalnya dia pengen makanan yang lain. Terus kita koordinasikan, kira-kira kalau kita kasihkan seperti ini bisa nggak? Karena ada salah satu pasien kita yang tidak makan nasi sama sekali, dia makannya roti. Ada yang mintanya kentang, ada yang mintanya ya macam-macam dia minta gitu kan. Selagi masih bisa kita antisipasi, itu kita lakukan intervensi. Itu bukti bahwa ahli gizi itu ada bekerja. Jadi artinya peranan kita itu ada. Kalau yang sekarang ini yang terlihat kan peranan dari perawat di garda depan, terus yang selalu standby di sana, dan dokternya juga. Permusaji kita juga melihatkan walaupun kita tidak masuk ke dalam ruangan, kita pun peran kita sangat besar. Ini bukti kegiatan kita. Artinya kan dia misalnya terkendala dengan asupan, kita lakukan intervensinya seperti misalnya dia tidak bisa makan yang keras, kita kasih makanan cair. Terus kita follow up besoknya, evaluasinya bagaimana, habis apa tidak. Jadi dari hal tersebut, orang akan melihat, oh ternyata gizi ini ada nih, ada fungsinya dia. Nah, itu. Jadi kalau kita lepas saja, kita tidak melakukan pencatatan, kita ada pencatatan sendiri. Begitu, mungkin itu bisa sebagai gambaran saja dan penyemangat. Karena memang betul-betul gizi ini sangat berperan penting, karena infeksi ini sangat tergantung dari asupan yang adekuat dari pasien ditambah dengan motivasi dia untuk sembuh. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Oke, ini pertanyaan dari Kak Yesi Marlina. Bagaimana sikap kita jika rumah sakit tidak menganjurkan kita untuk mengisi PPT dari gizi dan kita hanya diminta untuk melakukan pelayanan makan saja? Ini sudah agak terjawab tadi dari pernyataan Bu Rizza bahwa memang melakukan asuhan gizi itu kan memang sudah tugas pokok kita sebagai ahli gizi. Jadi untuk tambahan selanjutnya boleh kita minta kepada Kak Wati. Baik, Yesi. Pertanyaannya mungkin separuh udah terjawab sama Bu Rizza, tapi kita tetap harus ada bukti bahwa kita sudah melakukan pekerjaan asuhan gizi. Mungkin solusinya ada seperti yang kami buat, form follow up pasien. Nah, di sana ada nama pasien, rekam medis, tanggal masuk, umur, dan jenis kelamin. Nah, di sana ada formnya, pasiennya apa, makan pagi, makan siang, makan sore, diet besar ada di sana, diet yang diberikan, intervensi serta masalah asupan terjadi kena. Nah, baru daya terima pasien, serta nanti kita buat evaluasi dan monitoring yang telah kita berikan kepada pasien itu. Nah, gitu ya sih. Jadi mungkin solusinya, mungkin ya sih buat aja form khusus bahwa kita telah melakukan asuhan gizi. Biarpun yang mampu kita laksana, karena kita mungkin ya sih tidak bisa melakukan pengisian CPPT, mungkin seperti itu solusinya yang bisa kami bukti kita bekerja itu istilahnya ya sih ya. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Wati. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Jumrini, RSAM, bagaimana dengan yang blanko follow up yang dibikin pelaporan tadi itu untuk di rekam medis atau di gizi, itu memang untuk pelaporan di gizi saja sebagai bukti bahwa ahli gizi sudah melakukan asuhan gizi pada pasien COVID ya Bu Jum ya. Untuk pertanyaan dari Kak Dewi lagi nih ya, dari Yos, menanyakan bahwa lembaran khusus mengenai kegiatan kita untuk pasien COVID di ruangan ISO itu formnya apakah kita buat sendiri atau ada contohnya? Kalau ada, boleh tolong di-share, kata Kak Dewi. Gitu. Gimana Bu Rizza? Apa boleh di-share? Boleh. Oh, boleh kata Bu Rizza, boleh di-share. Oke, pertanyaan Bang Yose. Oh, dari Bang Yose. Oh, dari kita nih ya, dari M. Jamil. Bagaimana kita menyikapi adanya titipan makanan dan semacam suplemen dari keluarga? Karena mungkin kan mengalami kesulitan
Gimana itu? Kak Wati atau Kak Rizky atau Ibu? Iya, suplemen. Boleh Bu Ribza ditanggapi? Iya, titip. Baik, ini kebetulan ahli gizi kita yang juga menangani masalah COVID ya sekarang yang perbaikan dari isolasi ya. Yose, artinya kan bagaimana, artinya kan di sini, kalau misalnya ada suplemen yang diberikan oleh keluarga, artinya keluarga itu juga ada motivasi ya, motivasi agar pasien atau keluarganya cepat sembuh. Jadi artinya suplemen yang diberikan itu biasanya juga terkait untuk meningkatkan sistem imun. Yang penting dalam hal ini kalau bisa keluarganya itu berkoordinasi dengan kita tentang suplemen apa yang diberikan. Karena kalau tanpa setahu kita, suplemen yang diberikan itu kita nggak tahu reaksi yang ditimbulkan oleh makanan yang diberikan di luar sepengetahuan kita. Boleh diberikan dengan catatan kita tahu, ya kita tahu apa yang diberikan dan apa manfaatnya. Karena rata-rata suplemen itu pasti untuk meningkatkan sistem imun dari pasien yang dirawat. Ya, mungkin itu saja. Bu Ribza, halo, 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 Ya, halo, ya. boleh saya menanggapi? Bu Ribza? Ya. Ya, terkadang makanan itu adalah dikirim dikirim melalui keluarga karena adanya permintaan dari pasien sendiri yang ditelepon keluarganya di luar sana, dan itu ada Jadi tanpa sepengetahuan kita berarti ya? Tanpa sepengetahuan kita, misalnya adanya makanan-makanan, misalnya roti, biskuit, dan sebagainya. Dan itu ada juga penambahan suplemen-suplemen. Dan itu kita ketahui setelah kita berkomunikasi dengan pasien. Selanjutnya mungkin yang menjadi kesulitan kita adalah menganalisa asupannya. Terkadang pasien ini karena faktor stres atau merasa terasing dengan kondisi COVID-nya, sehingga menurunkan selera makannya. Tapi karena adanya persediaan makan yang cukup, bukan ada jaminan, tapi minimal bisa membantu untuk meningkatkan asupannya. Terima kasih, Bu Riza. Ya. Berarti dalam hal ini kita mungkin perlu memberikan pemahaman kepada keluarga pasien untuk selagi pasien masih dirawat, itu berarti kan masih tanggung jawab kita. Jadi kalau bisa kita monitor asupan dari makanan pasien baik dari dalam maupun dari luar rumah sakit. Ya, karena kalau yang dari luar itu kita kan higienisnya kan tidak bisa kita pahami. Saya tahu ini pasien ini karena dia sudah dalam masa pemulihan, nafsu makannya bagus, jadi permintaan makanannya itu banyak gitu ya. Dan keluarga pasti akan memberikan apa yang diinginkan oleh pasien tersebut. Jadi dalam hal ini kita mungkin bisa berkoordinasi dengan keluarga pasien agar setiap makanan yang diminta oleh pasien mereka juga memberitahu kita. Artinya setidaknya dia menyampaikan ke kita, ini keluarga saya minta ini boleh nggak, gitu kan? Jadi artinya kita ada keterlibatan langsung dalam pemberian diet ke pasien, walaupun pasiennya sudah dalam masa pemulihan. Melalui telepon mungkin, kita minta nomor telepon dari keluarga tersebut, kemudian kita sampaikan, Bu, kalau seandainya ada permintaan keluarga, mungkin bisa disampaikan ke kita juga, supaya kita juga memudahkan dalam menilai bagaimana asupan dari makanan pasien tersebut. Kita kan punya follow up-nya juga kan, pencatatan follow up.
Jadi jangan-jangan nanti makanan yang kita berikan udah habis, ternyata dia makan dari yang dibawa oleh keluarga pasien. Jadi kalau misalnya kita ada mereka tahu bahwa kita juga memfollow up makanan yang diberikan ke pasien, jadi mereka juga akan akan berkoordinasi dengan kita bahwa setiap apapun yang dikonsumsi oleh pasien berarti dimonitor oleh ahli gizi. Jadi ada rasa dari rasa kepedulian kita itu terhadap pasien itu, dan keluarga pasien itu juga merasakan bahwa dia juga kita sangat bertanggung jawab terhadap asupan makanan pasien, apakah itu dari luar maupun dari dalam gitu. Jadi memudahkan kita juga memasukkan ke formunya Yose. Ya. Iya. Terus cukup nih, ya. Ya itu memang kejadiannya seperti itu. Lainnya yang masalah yang kita hadapi itu, ada pasien ini kontak dengan teman-temannya nih. Jadi ada beberapa, misalnya seperti di Embun Pagi, salah satu pegawai kita yang terinfeksi itu sering menerima titipan dari kawan-kawan di bagian dia bertugas. Dan itu mungkin sulit kita kontrol karena kedatangan makanan itu sering sore. Tapi tidak masalah. Untuk mengenai asupannya, insya Allah setiap jam makan, misalnya pagi oke, kita standby, dan siang kita standby di rumah sakit. Untuk kegiatan sore kita via telepon atau via WA. Terima kasih nih. Assalamualaikum. Jawab pasien. Oke, berarti cukup ya Bang Yose ya. Ini ada pertanyaan dari RS Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4. Menangani pasien ODP apakah sama dengan penanganannya dengan pasien COVID? Baik, ini di rumah sakit kita sama aja, cuman perbedaannya untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID itu kita berikan tambahan putih telur dan VCO. Jadi karena waktu sudah menunjukkan jam 12:04, kita cukupkan saja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, boleh japri saja langsung pembicara kita. Mereka siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi demikianlah diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, karena memang ini yang kata pembicaranya ini cuma hanya sekedar sharing. Jadi jika ada kesalahan-kesalahan mungkin dalam penyampaian, mohon maaf. Saya dari moderator maupun dari pembicara mohon izin, kita tetap semangat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, terutama memang dari kita, dari makanan, itu untuk meningkatkan imunitas tubuh dari pasien COVID. Jadi tetap semangat, ahli gizi Sumatera Barat semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.